Halo Mobilovers, bagaimana kabar Anda hari ini? Sehat? Kota internet masih aman? Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Lone Survivor tahun 2013, yang mana film ini mendapatkan rating film sebesar 7,6 dari situs IMDb dan merupakan film perang terkeren menurut saya, karena setiap adegan itu terlihat sangat real dan bagus lah pokoknya. Terlebih lagi film ini juga diadopsi dari kisah nyata yang diambil dari buku karya Marcus Luttrell. Oke, langsung aja, nggak usah lama-lama. Langsung aja kita putar videonya. Siapin kopi and rokok and cemilan and action. Film ini menceritakan tentang 4 orang anggota tim Navy SEAL yang terdiri dari Danny, X, Marcus, dan Mike Murphy, di mana mereka mendapatkan tugas dari komando atas untuk melaksanakan operasi penyusupan, pengintaian, dan pembunuhan terhadap salah satu pimpinan Taliban yang bernama Ahmad Shah. Taliban commander responsible for killing Marines in eastern Afghanistan is a tier 1 target. If you want a positive ID, note that Shah has no earlobes. Sebelum kegiatan operasi dimulai, mereka melaksanakan briefing terlebih dahulu untuk membuat strategi dan perencanaan yang matang guna menunjang keberhasilan misi yang mereka jalani saat ini. A lot of moving parts. Setelah selesai melaksanakan briefing, kegiatan dilanjutkan dengan mempersiapkan peralatan yang akan digunakan di medan operasi, seperti senjata, amunisi, dan alat bantu lain untuk menunjang keberhasilan misi kali ini. Learned a lot of lessons in my life. Never shoot a large caliber man with a small caliber bullet. Drive all. Kancut. Keesokan harinya, tibalah saatnya misi dimulai. Mereka melakukan pergeseran pasukan dari base camp menuju titik pengintaian pertama dengan menggunakan helikopter dan akan diterjunkan pada tengah malam di atas bukit yang sudah ditentukan sebagai titik awal perjalanan mereka. Oke, sampai di sini perjalanan mereka dilanjutkan dengan berjalan kaki, di mana mereka harus melaporkan keadaan serta posisi mereka setelah melewati pos-pos yang telah ditentukan di briefing tadi. Say again. This is Spartan 01, but they have arrived at the OP. Secure for the day. Team 1 back to Bagram with me. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di titik lokasi dan kemudian menentukan tempat yang strategis untuk melakukan eksekusi tugas mereka. Terlihat masing-masing anggota tim ini sudah mengetahui tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Seperti Danny yang berusaha menyambungkan komunikasi ke pusat komando, sedangkan Marcus dan Mike Murphy mulai meneropong ke arah tempat persembunyian Ahmad Shah. Setelah pengintaian dirasa cukup dan sudah memastikan posisi target, mereka melaporkan keadaan ke pusat komando untuk mendapatkan perintah lanjutan, yaitu menembak Ahmad Shah. Namun, saat menunggu perintah, tiba-tiba radio komunikasi mereka terputus atau tidak tersambung ke pusat komando. Melihat keadaan ini, Mike Murphy selaku pimpinan tim memutuskan untuk memindah posisi mereka ke tempat yang lebih tinggi untuk bersembunyi dan mencoba kembali menyambung saluran radio mereka yang terputus. Okay. No less than 15 grand. 15 fucking grand. Melissa? The redhead dude, the one with freckles on the nose. Singkat cerita, sambil menunggu komunikasi tersambung kembali, mereka memejamkan mata mereka tipis-tipis sambil tetap waspada dengan keadaan sekitar. Tiba-tiba, terdengar suara kambing dari bawah bukit diikuti dengan 3 pengembala yang berjalan ke arah persembunyian mereka.
Para pengembala yang berjalan santuy tanpa beban naik ke atas bukit tanpa menyadari ada pasukan pengintai yang sedang bersembunyi dan mengawasi mereka. Sampai pada akhirnya, tanpa sengaja salah satu pengembala menginjak kaki Markus. Sontak kejadian ini membuat Markus mengambil tindakan untuk melumpuhkan para pengembala agar misi tetap berjalan dengan lancar. Mendapatkan kejadian di luar kendali dan rencana mereka, Mike Murphy selaku komandan tim berusaha kembali menyambung komunikasi ke pusat komando namun gagal. Sehingga dengan keadaan seperti itu, mau tidak mau Mike Murphy harus mengambil keputusan untuk menentukan nasib para pengembala yang mereka tangkap tersebut. Akhirnya, Mike Murphy mengambil keputusan untuk membebaskan semua pengembala tersebut, tanpa mereka sadari bahwa keputusan itu adalah awal malapetaka dari perjalanan mereka ke depannya. Not killing kids, not feeling it. This is not a vote. We're gonna cut them loose and we're going home. Roger.